This is one of the most important days, in my opinion, American history. It's our declaration of economic independence. My fellow Americans, this is Liberation Day. They're focused on restoring the golden age of America and making America a manufacturing superpower. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Jadi langsung saja di video kali ini kita akan membahas tentang tarif Trump yang belakangan ini lagi heboh karena banyak orang menganggapnya itu bisa mengguncang perekonomian global dan bisa berdampak bagi perekonomian Indonesia tersendiri. Nah, di sini saya ditemani oleh seorang akademisi dan saya pribadi, beliau merupakan dosen saya pada saat saya berkuliah di HI Unpar untuk membahas dan memahami lebih jauh soal tarif Trump. Jadi mungkin Bang Tian bisa perkenalkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Flynn. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Saya Aknol Christian Pakpahan. Saya dosen pada program studi hubungan internasional, juga ketua program studi Magister Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Ya, jadi sebelum kita bahas soal tarif Trump lebih jauh, kayak apa dampaknya dan mungkin apa yang harus kita lakukan untuk menyikapinya, mungkin kita bisa kayak tarik itu dulu, balik ke basic dulu soal apa itu tarif. Jadi mungkin Bang Tian bisa jelasin dulu apa itu tarif kepada penonton mungkin yang belum tahu soal tarif dan mungkin kenapa tarif itu diberlakukan. Ya, terima kasih Flynn. Ini sebenarnya isu yang menarik, ya, menarik karena dunia sebenarnya semua juga kaget ketika tanggal 2 April 2025 waktu US, ya, waktu Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penetapan atau pemberian tarif impor dan tarif resiprokal kepada ya negara-negara. Kalau yang tarif impor basically ya itu memang diterapkan untuk semua negara yang mengirimkan atau mengekspor produknya masuk ke pasar Amerika Serikat. Kalau tarif resiprokal rasanya tidak semua negara gitu. Hanya sekitar 60 negara rasanya ya, atau 60-an lah gitu. Tapi kemudian orang jadi bingung, jadi bertanya-tanya apa sih sebenarnya tarif impor dan tarif resiprokal. Kalau tarif impor itu sebenarnya hanya sekedar, yaitu bagian dari hambatan perdagangan, ya, yang sifatnya hambatan tarif. Gitu. Tarif impor itu adalah pengenaan barang-barang impor atau barang yang masuk ke suatu negara dengan ketentuan pajak yang ditetapkan. Gitu ya. Bisa aja seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat menetapkan baseline yang 10%. Artinya semua produk asing yang masuk ke pasar Amerika Serikat dikenakan 10%. Nah, ada yang berbeda, yang namanya tarif resiprokal. Kalau tarif resiprokal itu secara sederhana diartikan tarif balasan. Balasan kenapa gitu ya? Kalau dalam konteks saya nggak bicara definisi yang ajak gitu, tapi tarif resiprokal kira-kira gitu ya, tarif yang dikenakan kepada suatu negara sebagai balasan atau respons kebijakan yang sama. Jadi biasanya tarif resiprokal itu ya ketika negara A mengenakan hambatan perdagangan kepada Amerika Serikat kemudian meniru gitu ya, sehingga disebut sebagai tarif resiprokal atau tarif balasan. Kalau di hubungan internasional sebenarnya ini disebut sebagai tit for tat strategi, atau kalau dalam konteks tarif ya namanya tit for tat tarif. Nah, tarif resiprokal itu berbeda dengan tarif impor. Kalau tarif impor kan baseline-nya sama ya, 10%. Nanti saya jelaskan juga kenapa kok harus dikenakan bea masuk atau tarif impor. Kalau tarif resiprokal itu memang kita tidak punya aturan cara menghitungnya ya. Tapi kalau kita dengarkan atau kalau kita lihat konferensi pers yang dilakukan oleh Gedung Putih gitu, White House misalnya, mereka punya rumus, punya formula bagaimana menghitung besaran tarif resiprokal. Itu dihitung gitu ya dengan nilai defisit perdagangan antara AS dengan mitranya gitu ya, dibagi dengan total impor dikali 100%. Jadi misalnya orang bertanya, kenapa kok kita kena discounted reciprocal tarif, jadi tarif resiprokal yang sudah di diskon gitu ya, itu 32%. Ngitungnya gimana? Ngitungnya begini.
Kalau kita lihat data dari trade map misalnya, data dari trade map itu ekspor impor kita dengan Amerika Serikat, eh, Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 19,3 miliar dolar AS. Defisit itu artinya impornya Amerika Serikat gitu ya dari kita itu lebih besar daripada ekspornya Amerika Serikat ke kita, ke Indonesia. Sementara nilai total impornya itu kan defisit ininya ya, neraca perdagangan. Jadi impornya itu lebih besar daripada ekspor. Nah, total impornya sendiri itu di angka 29,5 miliar dolar AS. Sehingga dengan rumus tadi tuh kita bisa hitung itu 19,3 dibagi dengan 29,5 dikali 100%. Keluarlah angka 65,47%. Yang kemudian diklaim oleh Amerika Serikat, sekali lagi karena mereka yang menentukan, mereka yang bisa menjawab kenapa dari 65,47 diklaimnya hanya 64%. Nah, keluarlah angka itu. Tarif resiprokalnya 64%. Tapi kalau kita lihat pengumuman Presiden Amerika Serikat gitu ya, dia memegang semacam kayak banner gitu ya, kertas besar itu ada tulisan lagi discounted reciprocal tarif. Nah, itu didiskon 50%. Jadi dari 64% produk kita itu dikenakan tarif impor oleh Amerika Serikat, namanya tarif reciprocal sebesar 32%. Jadi itu kenapa muncul angka 32%. Oke, Bang Tian. Penjelasannya udah cukup mendalam ya. Kayak sebenarnya udah cukup menjawab hampir semua pertanyaan terkait apa itu tarif Trump. Nah, terus kemudian kita bertanya-tanya dong, kenapa tiba-tiba Trump ngeluarin tarif Trump ini? Kayak, kenapa nggak di masa pemerintahan yang pertama? Kenapa mesti sekarang? Apakah ada timing atau ada kayak sesuatu yang melatari Trump untuk tiba-tiba mengambil langkah ini yang dianggap kayak mendadak, nggak ada yang sangka satu dunia Oke. mengambil langkah ini? Eh, Jawabannya sebenarnya ya kita kan hanya hanya bisa melihat ya dari sudut pandang eksternal. Artinya kita sebagai orang luar, eh, ya Presiden Trump termasuk juga pemerintah Amerika Serikat pasti punya jawaban yang lebih tepat. Gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan defisit neraca perdagangan Amerika Serikat itu sudah terjadi sejak era pertamanya Trump ya, Donald Trump. Nah, kenapa kemudian Amerika Serikat menetapkan pemberlakuan tarif impor gitu? Kalau kita baca media, ya berita-berita, kita mendengarkan berita-berita di media elektronik gitu ya, atau berita di media cetak, uh, asal muasalnya begini. Amerika Serikat itu ingin mengurangi defisit neraca perdagangan mereka. Kenapa gitu? Karena itu membebani anggaran federal. Jadi defisit neraca perdagangan kan kira-kira ya Amerika Serikat ngutang gitu ya keluar gitu karena kan mesti membayar produk impor. Di sisi lain Amerika Serikat itu selalu mengklaim dirinya gitu ya, sebagai negara hegemon atau negara superpower. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan misalnya gitu ya dalam studi hubungan internasional, ada namanya pendekatan merkantilisme. Kata kunci di apa namanya merkantilisme kalau belajar studi ekonomi politik internasional itu kan independent is important. Itu artinya ya tidak tergantung atau berdiri bebas tuh sangat penting. Nah, Amerika Serikat sebenarnya ada di situasi atau ada di posisi dia tidak ingin tergantung kepada pihak lain. Karena kalau defisit neraca perdagangan itu kan artinya impornya terlampau terlampau banyak. Amerika Serikat atau Presiden Trump sebenarnya tidak menginginkan juga kalau Amerika Serikat tergantung kepada produk impor atau tergantung kepada suatu negara. Jadi melihatnya kalau di awal gitu ya, ya kita hanya sekedar melihat Amerika Serikat ingin menyeimbangkan neraca perdagangannya. Kenapa dia ingin menyeimbangkan? Karena Amerika Serikat pakai tanda kutip menuduh atau melihat ada praktek-praktek perdagangan bilateral gitu ya, yang menurut Amerika Serikat itu tidak adil. Makanya keluar yang namanya tarif resiprokal. Jadi kenapa tarif resiprokal itu tidak diterapkan ke semua negara? Ya karena eh, Amerika Serikat atau Presiden Trump itu membuat list negara-negara mana yang tuduh melakukan praktek perdagangan tidak adil dengan Amerika Serikat. Makanya tadi saya sebutkan uh, istilah gitu ya, tit for tat gitu. Jadi Amerika Serikat yang menuduh selama
kamu atau kalian melakukan praktek perdagangan tidak adil, ya kita akan melakukan hal yang sama, ya, membalas kira-kira apa seperti itu. Nah, dengan defisit neraca apa namanya perdagangan tadi, Presiden Trump merasa gitu kejayaan Amerika ini terancam. Posisi dia sebagai negara besar, superpower, gitu ya, negara hegemon itu terancam. Jadi ya dia ingin mengembalikan. Makanya dia mengeluarkan tagar ketika kampanye dalam Pilpres AS tahun 2024 kemarin kan apa tagarnya MAGA, gitu ya, Make America Great Again. Secara sederhana mengembalikan kejayaan Amerika Serikat. Nah, konsep itu yang kemudian digunakan oleh Trump. Kenapa dia ingin ya menetapkan tarif gitu ya supaya Amerika Serikat tidak tergantung kepada negara-negara lain. Karena dengan situasi defisit neraca perdagangan sekarang itu membuat sektor industri di Amerika Serikat itu terganggu. Kalau sektor industrinya terganggu, apa yang terjadi? Mungkin lapangan pekerjaan jadi terbatas. Makanya di Liberation Day kemarin, hari pembebasan gitu ya, pidato Presiden Trump tuh juga menyebutkan tagar yang baru. Jadi bukan lagi MAGA, dia tambahkan namanya MAWA, Make America Wealthy Again, gitu ya, wealth again. Jadi ya mengembalikan supaya Amerika Serikat itu kembali makmur. Oke, tapi kalau kita lihat kalau kita runut ke belakang gitu sebenarnya kenapa kok Amerika Serikat menetapkan kebijakan seperti ini? Kita juga bisa lihat Amerika Serikat melihat mungkin Tiongkok itu sebagai rival apa utama. Dan momennya ada. Pada tahun 2015, pemerintah Tiongkok itu mengeluarkan dokumen yang namanya Made in China 2025. Made in China 2025 itu atau 2025 ya di tahun ini ya, itu dia peluncurkan di tahun 2015. Jadi Tiongkok at that time itu maunya 10 tahun ke depan setelah mereka launch itu ya Made in China 2025 ya Tiongkok sudah menjadi seperti tujuan ini ya dokumen apa namanya Made in China 2025 itu ya Cina ingin menjadi pemimpin global. Cina terdepan dalam sektor industri. Mau apa namanya industri kendaraan listrik gitu misalnya gitu ya atau yang kira-kira mungkin lebih dari kendaraan listrik karena Tiongkok sekarang lagi mengembangkan mobil penerbang. Termasuk juga industri teknologi dan informatika, termasuk juga robot, termasuk juga AI. Nah, Amerika Serikat merasa gitu ya, dokumen itu mengancam posisi Amerika Serikat sebagai negara superpower. Dan di sisi lain juga kebetulan saya pakai apa namanya istilahnya ini ya, kebetulan neraca perdagangan Amerika Serikat itu sangat besar defisitnya dengan Tiongkok. Nah, ini yang kemudian membuat Presiden Trump rasanya kita perlu ya melakukan apa sesuatu. Karena konteksnya ingin mengembalikan kejayaan Amerika Serikat, konteksnya ingin mengurangi ketergantungan, ya, konteksnya ingin menghidupkan kembali industri Amerika Serikat. Dulu kan US punya uh, julukan ya, salah satu kotanya itu Detroit itu disebut sebagai kota otomotif dunia, gitu ya. Ketika sektor otomotif hidup di Amerika Timur sana, Detroit gitu ya, itu membuka banyak lapangan pekerjaan, menyumbangkan pemasukan ke kas negara. Jadi dalam konteks ini gitu, salah satu yang disasar oleh Presiden Amerika Serikat sebenarnya ya ingin menggemukkan kembali pundi-pundi kasnya negara. Karena menjadi negara besar, menjadi negara superpower itu membutuhkan biaya. Misalnya gitu, bagaimana aktivitas dan keterlibatan Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Bagaimana keterlibatan mereka di wilayah Asia Timur misalnya, atau di wilayah-wilayah lainnya, termasuk di Eropa, itu butuh biaya. Biaya itu datangnya dari mana ya? Datangnya kan biasanya pemasukan negara datang dari tiga hal. Ya, tiga hal tuh pasti yang pertama sektor pajak, kedua aktivitas ekspor, yang ketiga ya sebenarnya eh, tidak semuanya menerima lah, namanya hibah atau grant. Ya US rasanya eh, tidak pernah menerima hibah ya kalau US ngasih hibah atau grant iya. Nah, dalam konteks ini ya Trump melihat pentingnya mengurangi ketergantungan supaya apa? Ekspornya semakin besar. Yang kedua ya pemasukan dari sektor pajak. Bayangkan kalau kemudian
sektor industri itu hidup di apa namanya Amerika Serikat gitu. Investasi kembali ke Amerika Serikat itu pemasukan dari sektor pajaknya besar, apalagi kalau ketika dia bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa mempekerjakan banyak orang gitu kan. Orang yang punya apa namanya penghasilan itu kan akan kena pajak ya. Kalau kayak di kita Indonesia itu namanya PPH kan, pajak penghasilan. Nah, itu yang disasar oleh eh, Presiden Trump. Makanya sekarang ya Presiden Trump juga lagi mengetatkan kan urusan apa namanya imigrasi, masalah kewarganegaraan karena ya, Presiden Trump lihat pekerja imigran ini, terutama yang ilegal ini dianggap merusak tatanan ekonomi Amerika Serikat. Karena biasanya kalau pekerja gelap, ilegal itu kan gajinya biasanya under table payment. Under table payment, pembayaran di bawah meja itu kan tidak pernah tercatat. Artinya tidak menyumbangkan apapun ke kasnya negara. Karena pajaknya nggak ada. Kira-kira itu alasannya ya. Kenapa kok kemudian pemerintah Amerika Serikat menetapkan tarif impor secara sederhana ya ingin menunjukkan bahwa mereka tidak tergantung terhadap negara lain, mengurangi defisit neraca perdagangannya dan menghidupkan kembali sektor industrinya mereka. Oke, Bang Tian. Jadi yang tadi Bang Tian sebutin kan semua Amerika Serikat ingin mengembalikan kejayaannya dan Hmm. semua hal-hal yang membuat Amerika Serikat menjadi kuat lagi di sektor industri maupun di perekonomian global. Nah, kira-kira ada nggak dampak sebaliknya mungkin atau dampak negatif yang ditimbulkan dari tarif Trump ini terhadap perekonomian Amerika Serikat? Karena kan ini kan merupakan langkah yang kontroversial dan itu nggak mungkin kontroversial kalau misalnya dalam negaranya sendiri semuanya setuju kan. Pasti kayak ada pro dan kontra di negaranya. Jadi kayak mungkin Bang Tian bisa sebutkan atau jelaskan apa mungkin dampak negatif yang ditimbulkan dari tarif Trump ini terhadap perekonomian Amerika dulu sebelum perekonomian global. Mungkin Oke, kayak gini ya. backfire-nya mungkin. Mm-mm. Eh, ya, biasanya ya ketika pemerintah mengeluarkan satu kebijakan kan selalu ada pro dan kontra. Ya dalam konteks ketika pemerintah Amerika Serikat menetapkan tarif impor dan tarif resiprokal ya tentu ada kontra ya. Kontranya begini. Saya mulai dengan ilustrasi seperti ini. Tidak semua negara itu bisa memenuhi kebutuhan domestiknya. Artinya ya tidak semua negara itu punya kemampuan memproduksi barang-barang termasuk ini ya, barang dan jasa lah gitu ya. Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Makanya kemudian muncul aktivitas impor. Nah, dalam konteks ini gitu, kebutuhan masyarakat Amerika Serikat itu tidak sepenuhnya bisa dipenuhi oleh eh, perusahaan lokal atau domestik di Amerika Serikat. Makanya kemudian perlu mengimpor. Di sisi lain kan juga banyak perusahaan yang kemudian keluar dari Amerika Serikat karena ya seperti biasa lah mereka ingin mencari tempat yang lebih menguntungkan ya, biaya produksinya bisa murah gitu, atau lebih rendah sehingga bisa meningkatkan daya saing. Nah, dalam konteks ini gitu, ketika eh, pemerintah menetapkan tarif impor terhadap barang-barang yang mungkin tidak bisa disediakan oleh industri lokal Amerika Serikat, yang terjadi adalah eh, kenaikan harga barang. Jadi barang itu biasanya misalnya gitu ya, eh, misal contoh ya, kita kan ekspor sepatu ya dan tekstil ya ke Amerika Serikat. Biasanya misalnya gitu, sepatu kita ketika kita ekspor ke Amerika Serikat sudah dikenakan pajak yang normal ya, bukan yang apa namanya resiprokal gitu misalnya ya kita dihargai sepatunya itu harganya $10. A pair of shoe itu ya harganya $10. Tapi dengan pengenaan pajak 32%, mungkin harganya sekarang jadi $132. Oke, siapa yang menanggung? Yang menanggung konsumen. Artinya apa? Ada pengeluaran tambahan, ya kan? Additional expenses yang harus ditanggung atau dikeluarkan oleh masyarakat Amerika Serikat untuk membeli produk-produknya mereka. Dan situasi ini kan tidak hanya sekedar tarifnya dikenakan gitu ya, dikenakan mahal, tetapi kemudian barang substitusinya tersedia di pasar Amerika Serikat gitu ya kan tidak gitu. Jadi tidak seperti menjentikan jari kenakan tarif tapi besok sepatu yang biasa diimpor dari Indonesia, dari Tiongkok, dari Vietnam itu ya sudah bisa digantikan oleh industri lokal Amerika Serikat kan tidak. Jadi kalau saya melihat gitu ya ada hal yang perlu ditanggung oleh pemerintah Amerika Serikat. Yang pertama yaitu terjadi kenaikan harga-harga barang. Ketika terjadi kenaikan harga-harga barang, biasanya
salah satu cara menghadapi inflasi pemerintah dalam konteks ini the Fed ya, bank sentral itu kan perlu mengatur besaran tingkat suku bunga. Hati-hati gitu ya. Besaran tingkat suku bunga tuh ya besarnya tingkat tingkat suku bunga tuh kadang-kadang ya tidak seperti yang kita bayangkan kalau tingkat suku bunganya tinggi itu menguntungkan, tidak. Bayangkan kalau kemudian untuk menghadapi inflasi misalnya gitu, pemerintah atau bank sentral Amerika gitu, the Fed meningkatkan tingkat suku bunga. Ya mungkin kenaikan tingkat suku bunga itu tidak menarik untuk pelaku usaha yang ingin meminjam uang ke bank. Ya karena bunganya tinggi kan. Jadi ya ini ya perlu kehati-hatian. Jadi apa dampaknya pertama ya inflasi gitu ya. Masyarakat kemudian komplain. Masyarakat mungkin harus mengeluarkan additional expenses, additional income untuk membeli produk-produk mereka uh, pada umumnya, tapi dalam konteks besarnya lagi, gitu. Mungkin Amerika Serikat akan menghadapi situasi inflasi. Nah, ini yang rasanya juga hal-hal yang perlu disikapi dengan kehati-hatian ya oleh semua pihak gitu. Kita kita paham lah gitu ya. Kalau dalam konteks normal, kenapa perlu dikenakan hambatan tarif atau penetapan tarif impor ya? Jawaban pendeknya kan melindungi industri lokal dari persaingan dengan apa namanya industri yang sudah lebih maju atau sudah lebih advance. Tapi dalam konteks US kan tidak ya gitu. Ya ini tiba-tiba Presiden Trump mengeluarkan kebijakan ini karena ya secara sederhana tadi gitu ya ingin mengurangi beban anggaran federal, ingin mengurangi eh, defisit neraca perdagangan. Begitu, Flynn. Ya Bang Tian. Jadi mungkin untuk yang tarif Trump ini kan tadi Bang Tian bilang kan sebenarnya sebelum ada tarif Trump itu memungkinkan ada persaingan kan antara pasar lokal Amerika melawan barang-barang dari seperti Cina, Vietnam, dan Indonesia. Nah, apakah dengan tarif Trump ini seperti yang saya sudah baca di beberapa artikel, apakah itu membunuh yang namanya perdagangan sehat atau kayak persaingan sehat di perdagangan internasional? Apakah ada Oke, implikasinya ke yang membuat adanya persaingan tidak sehat di antara perdagangan global? oke. Jadi begini, kalau kita lihat ya, eh, rasanya yang melahirkan gagasan perdagangan bebas ketika Bretton Woods dulu ya, makanya muncul kan apa sebelum GATT itu kan ada ITO namanya International Trade Organization ya, tapi kemudian kayaknya tidak disepakati, Amerika Serikat juga takut mereka akan kehilangan kedaulatannya gitu ya dalam konteks perdagangan, makanya kemudian jangan bentuknya organisasi, jadi jangan jangan ITO namanya International Trade Organization, dia pas sepakati namanya jadi GATT gitu ya, General Agreement on Trade and Tariff. Nah, kemudian ya tahun 1995 kan disepakati berubah ya menjadi diformalkan gitu ya, lebih mengikat, lebih binding namanya WTO. Tapi sebenarnya kan ide perdagangan bebas ini lahirnya dari Amerika Serikat. Nah, dengan situasi seperti ini, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat rasanya pasti akan mengancam. Mengancam begini, kalau kita lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini kan situasinya tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata ada perang dagang nih. Ya walaupun itu sudah diramalkan ya, namanya trade war 2.0 gitu kan. Trade war yang pertama tahun 2018. Yang dikhawatirkan sekarang gitu ya, muncul perang dagang dan kemudian berimplikasi. Berimplikasi itu begini. Bayangkan ya ketika banyak produk-produk negara-negara itu kesulitan atau tidak bisa masuk ke pasar Amerika Serikat. Gitu. Apa yang terjadi gitu muncul persaingan di pasar-pasar non Amerika Serikat. Oke, persaingan di pasar non Amerika Serikat itu yang kemudian ya ini akan berusaha apa nih tatanan begini. Uh, Indonesia biasanya jadi kalau kita lihat misalnya gitu ya, kalau kita buka data dari trade map dari rasanya Kementerian Perdagangan sama ya. 5 besar ekspor kita ke Amerika Serikat itu kan yang pertama tuh produk peralatan elektronik ringan. Lalu kemudian produk-produk minyak dan lemak hewani. Lalu yang ketiga itu alas kaki, yang keempat tekstil atau kebalik ya, saya lupa yang kelima itu karet. Ya. Nah, bayangkan gitu ya, ketika kita punya tekstil dan karet, itu kan produk-produk yang menjadi andalan kita dan sifatnya sektor industri yang padat karya. Nah, di sisi lain kalau kita lihat data gitu, siapa sih negara yang mengekspor
produk yang sama dengan kita, tekstil misalnya. Gitu ya. Kalau kita lihat data dari WTO, gitu, 10 besar negara yang mengekspor tekstil besar, Indonesia tidak masuk di dalam situ. Jadi kalau kita lihat misalnya gitu ya, yang pertama paling besar tuh Tiongkok. Nomor duanya Uni Eropa, itu sebenarnya gabungan ya dari 4 negara tuh, kalau nggak salah Jerman, Spanyol, Italia, dan Hungaria kalau nggak salah. Terus kemudian yang nomor tiganya itu India, kemudian nomor empatnya Amerika Serikat sendiri, nomor 5 mungkin Turki, kemudian ada Vietnam. Jadi ya bayangkan ketika gitu ya, dalam konteks perdagangan internasional sebenarnya kita bukan pengekspor tekstil besar. Ya, dan kita mesti bersaing dengan produk-produk Tiongkok, produk-produk Uni Eropa, itu kan ya menjadi kesulitan ya untuk kita. Hal yang sama juga terjadi gitu dengan produk-produknya Tiongkok, karena tekstil mereka dihambat dengan let's say seperti yang kemarin ya 145% gitu untuk masuk ke pasar Amerika Serikat, kan mereka mesti cari cara ya. Jadi negara-negara tuh maunya produk ekspor mereka tuh laku di pasar internasional. Karena itu menjadi pemasukan untuk pemerintah dari sektor pajak gitu ya, dari devisa gitu. Terus kemudian industri lokalnya hidup, industri tekstil misalnya di Tiongkoknya hidup. Namanya industri tekstil hidup kan ya, dia akan menyerap lapangan pekerjaan. Dia akan mengurangi angka pengangguran, dia akan menyumbangkan kontribusi kepada kasnya negara lewat pajak. Artinya apa ya? Tentu kita akan bersaing kan. Produk kita bersaing dengan produknya Tiongkok. Di mungkin pasar-pasar yang mirip-mirip. Karena mereka tidak bisa masuk ke pasar Amerika Serikat, Tiongkok misalnya gitu ya. Kita coba deh pasar Amerika Selatan. Atau kita coba deh pasar yang mungkin yang membutuhkan produk-produk tekstil, misalnya pasar Uni Eropa ya. Kita akan bersaing kan produk-produk mereka. Yang kemudian dia takutkan kalau daya saing produk kita itu tidak seperti yang kita bayangkan. Dan kita kesulitan gitu ya bersaing dengan produk-produknya Tiongkok, bersaing dengan produk-produknya Vietnam. Sama juga sebenarnya dengan alas kaki ya. Kalau lihat dari data ada namanya World Footwear Yearbook kalau nggak salah. Tahun 2023 itu 3 besar pengekspor dan yang menguasai pasar global alas kaki ya cuma 3 ya, Tiongkok, Vietnam, dan Indonesia. Tiongkok itu sekitar 60%, Vietnam itu sekitar 10%, Indonesia antara 3 sampai 3,5%. Tapi sekali lagi pertanyaannya gitu ya, bisa nggak kita bersaing dengan produknya Tiongkok gitu ya di pasar-pasar selain Amerika Serikat. Nah ini yang tadi saya bilang dampaknya terhadap negara-negara lain juga ya mungkin mirip-mirip ya. Semua negara sekarang sedang mencoba mencari tempat untuk menyalurkan produknya mereka. Jadi kalau kayak air gitu ya, air itu mesti mengalir, tapi di satu titik dia ditutup. Kan dia mesti mencari kan tempat-tempat lain supaya air itu tidak tumpah, tapi mengisi tempat-tempat yang kosong. Nah kita akan bersaing tuh dengan negara-negara seperti itu yang ya ini mungkin juga catatan untuk kita bersama ya, bagaimana kita menyikapi ini dengan hati-hati. Jadi jangan sampai gitu ya kita sudah berhubungan baik dengan suatu negara, tapi karena kemudian kita harus bersaing gitu ya, ya kemudian hubungannya menjadi tidak baik, gitu, menjadi tidak bagus. Begitu, Clint. Oke Bang, jadi mungkin apakah ada dampak positif? Kan tadi kan Bang Tian mention soal mungkin negara lain bakal harus lebih muter otak dalam mencari pasar baru di luar Amerika Serikat. Nah, apakah itu bisa menjadi kesempatan bagi negara-negara seperti Uni Eropa atau China untuk mereka kayak, oh ke kita aja masuk barang-barangnya, ataukah itu kayak kesempatan bagi negara lain mungkin untuk Indonesia untuk lebih, oh ke pasar kita aja gitu, membuka kesempatan kah atau kayak membuat seperti yang Bang Tian sampaikan, lebih pusing nih kita memikirin caranya. Bisa kita manfaatin tarif tram ini untuk kepentingan kita dan negara-negara yang selama ini mungkin kayak kurang lah dalam berkontribusi dalam perekonomian global. Oke, ya di dalam semua kesulitan itu kan selalu ada ini kesempatan gitu ya. Artinya ya kita memang harus bisa memanfaatkan dan mencari potensi-potensi atau peluang-peluang yang ada, karena dalam konteks ini kan kita secara sederhana ya mesti survive lah, mesti bertahan. Kita nggak bisa hanya sekedar ya udah kena pengenaan tarif impor atau tarif resiprokal terus ya apa sudah ya, terus mau gimana kan enggak, kita perlu berjuang ya. Makanya
kemarin apa namanya pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa langkah gitu ya, eh, mengirimkan tim untuk negosiasi. Tapi kembali lagi gitu, mungkin yang bisa disampaikan gitu ya dalam konteks gimana cara melihat ini sebagai peluang dalam konteks kita misalnya, karena saya tidak tahu juga dalam konteks negara-negara lain, kayaknya perlu riset dan perlu melihat data. Gitu. Tapi dalam dalam konteks kita misalnya, kalau kita lihat data dari Kementerian Perdagangan, BPS, atau misalnya menggunakan data TradeMap gitu ya, sebenarnya ekspor kita ke Amerika Serikat itu hanya sekitar 10-11% dari total ekspor kita ke dunia, ke negara-negara lain atau ke pasar-pasar lain. Artinya kita masih punya kok pasar sebesar 89-90% di luar Amerika Serikat. Tapi itu yang tadi saya sudah jelaskan. Di pasar yang sekarang ada, ya, existing market kita ini yang 89-90%, kita juga pasti akan bersaing dengan negara-negara yang mengalami situasi yang sama. Tiongkok misalnya, kan kita udah nggak bisa masuk lagi atau produk kita menjadi tidak kompetitif di pasar Amerika Serikat karena dikenakan pajak, harganya semakin mahal, produknya tidak laku gitu. Ya mereka mesti mengalihkan pasarnya kan. Kita akan bersaing dengan mereka. Nah, situasi ini sebenarnya gitu ya kalau kita lihat ya pakai tanda kutip mungkin ada berkah tersembunyi ya dengan kan kalau kita baca berita kemarin nilai tukar rupiah kita tuh sempat juga melemah ya, lagi terdepresiasi. Blessing in disguise lah gitu ya. Kenapa gitu? Ya walaupun nilai tukar yang melemah atau depresiasi rupiah juga tidak sepenuhnya baik, tapi dalam konteks ekspor dengan depresiasi nilai tukar atau nilai tukar rupiah gitu ya, itu artinya produk ekspor kita itu akan dilihat lebih murah di pasar internasional dibandingkan kompetitor-kompetitor kita. Karena gini, rasanya dalam konteks misalnya kan kita mengenal ada istilah LCS ya, local currency settlement. Jadi jadi pembayaran aktivitas perdagangan internasional menggunakan mata uang lokal masing-masing. Jadi misalnya kita dengan Tiongkok kita sudah punya LCS. Jadi kalau kita mau ekspor impor dengan Tiongkok, kita tidak perlu menggunakan dolar. Boleh aja kita bayar rupiah, Tiongkok membayar dengan yuan atau dengan Malaysia rasanya kita sempat punya ya kesepakatan tapi I'm not sure lah tapi apa rasanya punya kita jadi kita boleh bayar rupiah Malaysia bayar dengan ringgit gitu. Tapi kan tidak semua negara sudah memberlakukan LCS tadi ya, local currency settlement gitu. Jadi rasanya gitu ya, pembayaran atau ya apa pembayaran atas produk-produk ekspor kita itu masih dibayar dengan US dollar. Nah, ini yang tadi saya bilang ada berkat tersembunyi gitu ya. Ketika dibayarnya harus dengan dolar gitu ya. Orang-orang di luar akan melihat produk kita tuh sekarang lebih murah. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan ya, ada peluang, ada potensi selain yang bisa kalau kita baca berita-berita kan ya langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah apa gitu ya, kita perbanyak lah gitu ya kerjasama ekonomi gitu ya supaya apa ya supaya bisa mengurangi beban tadi gitu. Jadi misalnya dalam apa konteks Indonesia gitu, kita harusnya melakukan betul kalau yang dilakukan oleh pemerintah gitu mengirimkan tim gitu ya melakukan negosiasi gitu ya itu benar gitu. Negosiasi apa ya secara sederhana negosiasi supaya ya tarifnya kalau bisa dibatalkan gitu ya. Ya kalau nggak bisa dibatalkan ya dia kurangi. Atau kita mendapatkan fasilitas GSP misalnya, Generalized System of Preferences. Dulu kita pernah dapat tuh fasilitas itu, tapi kemudian ya sekarang sedang kita urus kembali fasilitas GSP supaya apa? Mungkin ya produk kita bisa dipermudah masuk ke pasar Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat apa kembali lagi gitu ya, ada peluang kok potensi yang bisa kita manfaatkan ya supaya produk kita bisa tetap laku di pasar internasional. Cari aja ceruk-ceruk pasar yang baru. Kalau istilah Pak Jokowi itu namanya pasar non tradisional. Masih di mute tuh, Flip. Oh ya, maaf Bang. Oke. Oke, jadi mungkin untuk klarifikasi aja, jadi untuk Hmm. pasar non tradisional itu mungkin yang saya pernah baca-baca atau saya pernah ketahui itu mungkin seperti negara-negara di Afrika ya atau negara-negara Oseania mungkin negara-negara yang kecil-kecil lah dalam perekonomian global. Jadi mungkin itu bisa menjadi target pasar baru Indonesia kah? Tapi tetap aja kan seperti Bang Tian mention tadi, mungkin harus tetap bersaing sama Tiongkok yang sudah kayak hampir semua pasar mungkin udah dijamah sama Tiongkok ya.
Jadi kayak harus lebih bersaing. Jadi apakah itu ada implikasi yang bisa membuat hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut lebih baik kah yang harus dilakukan oleh pemerintah? Oke, ya, eh, klarifikasi juga ya, sebenarnya pasar non tradisional itu artinya bukan negara-negara kecil sih sebenarnya, tapi pasar yang atau negara yang bukan mitra dagang utamanya kita. Kita buka pasar-pasar non tradisional itu kan, kalau pasar tradisional kita tuh sebenarnya Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, ya Tiongkok, Singapura. Pasar-pasar non tradisional kita tuh sebenarnya ada di kawasan Amerika Selatan, Amerika Latin gitu ya. Kemudian di Afrika, makanya kita kemarin sudah punya dengan Chile ya, di CCEPA namanya. Sekarang kita lagi garap Peru, lagi ongoing ya, dimulai dari akhir tahun lalu rasanya, IPCEPA, Indonesia Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dengan Afrika kita sudah punya PTA namanya, Preferential Tariff Agreement dengan Mozambik. Nah itu kan kalau kita lihat petanya ya, jadi kenapa harus mengincar Chili, kenapa harus mengincar Mozambik? Kalau kita lihat peta tuh sebenarnya itu kayak gerbang masuk. Chili itu kan ada di pinggir pantai ya. Kalau lihat map tuh dia tuh ada di pinggir pantai, dia yang akan membuka masuk ke dalam. Argentina, Bolivia, Kolombia gitu. Terus kalau Mozambik juga sama, itu ada di bawah gitu ya, dan juga ada di pinggir pantai. Sorry, di pinggir laut gitu. Maksudnya ya kalau kita mau ekspor kan biasanya masuknya kan lewat pelabuhan ya, produk-produk kita. Jadi diharapkan nanti Chili dan Mozambik itu jadi hub, jadi gudangnya kita gitu ya. Ditaruh di situ, kemudian kita masukkan ke negara-negara lain atau wilayah. Tapi kembali lagi dalam konteks apakah kemudian akan muncul persaingan baru atau memperburuk hubungan dengan negara lain, rasanya sih apa yang sudah kita lakukan tidak mengarah ke sana. Misalnya, kan kita baru-baru ini baru bergabung dengan BRICS ya. Dalam konteks BRICS Plus ya, kita menjadi anggota sejak Januari Januari tahun ini gitu. Kita sudah menjadi anggota BRICS Plus gitu ya. Kita sudah punya kesepakatan dengan salah duanya, Brazil di kawasan Amerika Selatan, Amerika Latin, dan Afrika Selatan di kawasan Afrika. Jadi kita bisa memanfaatkan dua negara ini ya untuk memaintain atau menggali, mengeksplor lebih dalam potensi ekonomi atau potensi kerjasama ekonomi di Amerika Selatan dan di Afrika. Di sisi lain kita juga punya, karena kita eh, ini inisiator konferensi Asia Afrika gitu ya, kita punya kerjasama dalam semangat kerjasama selatan-selatan gitu ya, yang mungkin kita bisa gunakan gitu ya, kita bisa manfaatkan untuk menggarap gitu pasar di yang nggak usah jauh-jauh, tapi negara-negara di kawasan Pasifik gitu. Jadi jangan juga terlampau jauh memikirkan ke Amerika Selatan atau ke itu. Afrika sebenarnya masih ada pasar-pasar nih yang bisa kita garap, kita bisa manfaatkan, karena dalam situasi sekarang rasanya ya memang tugasnya pemerintah ya harus mencari pasar-pasar baru gitu ya, supaya apa ya, supaya produk kita bisa dijual di pasar internasional dan ya bisa mencapai, kan kita punya target. Pak Prabowo itu menyebutkan di awal tahun rasanya ditargetkan Indonesia tuh punya pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2028-2029. Ya, target pertumbuhan ekonomi 8% kan tidak semudah yang dibayangkan. Bayangkan kalau kemudian misalnya dalam situasi penetapan tarif resiprokal ini, ya kemudian sektor industri kita mati karena ya produk kita tidak tidak laku di pasar internasional, karena pasar Amerika Serikat yang 10 sampai 11%-nya terhambat gitu ya. Kemudian pasar negara lainnya, misalnya pasar Uni Eropa, Amerika Selatan, Afrika, kita juga mesti bersaing dengan Tiongkok ya. Ya itu kan mematikan gitu ya industri lokalnya kita gitu. Jadi instead of tadi gitu ya, kita melihat apakah ini akan memperburuk, rasanya ya ini juga jadi momentum yang baik untuk kita ya menjaga hubungan dengan negara-negara lain dalam dalam konteks itu tadi, kerjasama ekonomi. Kita kan lagi menggarap dengan Peru, namanya IPCEPA. Kita rasanya sudah melakukan, kita punya namanya Indonesia European Union
CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Tapi itu perundingannya sudah dari tahun 2016 rasanya ya. Udah mau 10 tahun tapi kan belum ditandatangani juga ya. Itu yang tadi saya bilang. Eh, Pekerjaan ini juga tidak mudah ya. Dalam konteks misalnya gitu ya, Amerika Serikat, termasuk juga dengan konteks Peru, dengan konteks European Union. Kalau namanya negosiasi itu kan proses tawar menawar gitu ya. Bargaining power, bargaining positionnya apa gitu ya. Artinya gini, ketika kita bicara proses tawar menawar tuh artinya ada yang ditawar dan ada yang ditawarkan. Oke. Yang ditawar apa gitu ya, dalam konteks dengan Amerika Serikat ya kita menawar ya supaya kalau bisa tarifnya dicabut, tarif resiprokalnya dicabut ya, dan kita diberikan fasilitas JSP gitu. Ya itu kan menawar, tapi ketika kita menawar, kita juga perlu ada yang ditawarkan kan. Apa yang ditawarkan? Mungkin ya kemarin ada berita-berita juga gitu ya, kita akan mengimpor lebih banyak produk dari Amerika Serikat misalnya supaya neraca perdagangannya lebih balance gitu ya. Ini yang tadi saya bilang ya, rasanya kita juga perlu berhati-hati ketika kita menawarkan apa sesuatu ya, karena banyaknya produk impor juga kan tidak baik ya. Tidak baik karena itu akan menunjukkan bahwa kita sangat tergantung dengan produk impor gitu ya. Yang kedua, jangan-jangan nanti akan berdampak terhadap industri lokal atau industri domestik. Ya kalau kemudian produk kita tidak bisa bersaing ya itu yang berat gitu. Jadi ada produk asing masuk ke Indonesia gitu, karena produk lokalnya tidak mampu bersaing, ya, industrinya mati, nanti PR baru untuk kita gitu ya. Sektor industrinya kolaps gitu, pemutusan hubungan kerja, PHK di mana-mana, dan target apa pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% terganggu. Jadi ya ya tadi dalam dalam konteks negara lain juga sama. Ketika kita melakukan negosiasi misalnya dengan Uni Eropa, dengan Tiongkok gitu ya, dengan apa namanya India, kan kita juga perlu juga ya apa yang kita mau tawar dan apa yang kita tawarkan. Nah, ini yang rasanya juga perlu kehati-hatian. Jangan misalnya kemarin sempat ada berita yang saya dengar kita akan mengimpor lebih banyak minyak misalnya gitu atau gas gas alam cair ya, ya produk minyak lah ya, dari Amerika Serikat. Hati-hati misalnya gitu. Misalnya gitu, ya, kita apa ternyata selama ini impor minyak itu dari 3 negara. Oke. Tapi kemudian ketika kita menawarkan bahwa kita akan beli lebih banyak produk minyak dari satu negara saja, yang 2 negaranya kan merasa terganggu. Karena lo kan biasanya kamu kamu beli dari saya. Kok sekarang jadi beralih ya ke negara A gitu ya, atau ke negara yang lain? Ya, ini yang tadi yang saya bilang eh, jangan sampai kemudian apa namanya situasi penetapan tarif ini juga mengganggu hubungan kita Indonesia dengan negara-negara mitranya kita yang lainnya. Ya kan kita udah biasa misalnya impor beberapa produk dari Rusia, impor juga dari Tiongkok. Jangan sampai produk sejenis itu kemudian kita kita alihkan, kita impornya dari Amerika Serikat saja. Ya, kita juga perlu hati-hati, jangan nanti karena kita mengurangi impor dari negara B, negara C gitu ya, negara B, B dan C-nya juga sama. Ya kita juga kurangi aja impor dari Indonesia, ya kita yang rugi kan. Jadi ya proses apa namanya negosiasi itu perlu kehati-hatian, tidak sesederhana yang dibayangkan. Oke, jadi kesimpulannya sepertinya pemerintah Indonesia tuh pas lagi pusing sekarang ya. Kayak mereka lagi pada berdeliberasi untuk menentukan gimana solusi langkahnya. Karena kan seperti yang Bang Tian sebut tadi, mesti penuh perhitungan, mesti penuh kehati-hatian agar tidak memprovokasi negara lain atau tidak merusak hubungan kita dengan negara-negara yang sebelumnya menjadi mitra. Hmm. Jadi untuk kita kan juga pasti pusing dong, bukan cuma pemerintah. Nah, mengapa tarif TRAM ini penting untuk kita ketahui kayak bagi orang-orang biasa seperti kita. Bukan cuma untuk urusan internasional, tapi untuk urusan di kehidupan sehari-hari. Apa dampak yang mungkin bisa ditimbulkan dari tarif TRAM bagi hidup Oke. kita? Eh, Dampak yang paling nyata di depan mata itu kan sebenarnya ketidakpastian ya, ketidakpastian situasi ekonomi global. Ketidakpastian ini ya pasti akan berdampak ya untuk kita
eh, individual atau konsumen lah gitu ya. Karena apa gitu ya? Ya kita akan menghadapi situasi ketika produk kita tidak laku di pasar internasional, ketika sektor industri kita terancam, kan tekstil dan alas kaki itu 5 besar produk ekspor kita ya. Sementara 2 sektor itu kan sektor-sektor yang sifatnya padat karya. Padat karya artinya mempekerjakan banyak orang ya, tenaga kerja atau apa sumber daya manusia. Kalau itu kemudian kolaps gitu ya, PHK di mana-mana ya kan yang menjadi beban ya. Artinya ya pertama angka pengangguran meningkat. Ya kalau angka pengangguran meningkat itu kan beban untuk negara ya karena pemasukan dari sektor pajaknya pasti turun. Yang berikutnya ya kita bicara ya namanya angka pengangguran meningkat tuh yang ditakutkan juga angka kriminalitas meningkat. Jadi ya, ini juga perlu disikapi hati-hati. Yang kedua tadi dampaknya terhadap ya kita ya sebagai konsumen ya kita akan dihadapkan dengan apa? Dengan situasi mungkin gitu. Ya kita akan membeli produk-produk dari negara-negara lain mahal, lebih mahal karena ya eh, apa namanya situasinya kan kalau kita lihat rupiahnya kan lagi melemah. Kalau rupiah melemah, kita lihat orang orang luar lihat produknya kita sih ya murah. Tapi kita orang Indonesia ketika rupiahnya melemah, kita melihat produk impor kan semakin mahal. Ya. Bayangkan kalau misalnya ya, kan kita masih rutin ya melakukan aktivitas impor gitu. Salah satu yang kita impor apa gitu ya, ya minyak, minyak mentah. Minyak mentah itu kan pakai pakai tanda kutip engine dari economic growth gitu ya. Ya transportasi, ketika bicara apa namanya logistik gitu, ketika kita bicara mesin-mesin industri yang mungkin masih menggunakan bahan bakar minyak gitu, nah, itu akan meningkatkan biaya biaya produksi kan. Nah, hal hal ini yang rasanya juga perlu sikapi hati-hati ya mungkin ya nanti takutnya gitu karena ada ya kenaikan harga-harga ini ya harga barang masyarakat yang terdampak ya kita akan mengeluarkan ekstra money kan uang lebih untuk membayar produk yang biasanya kita beli dengan harga normal kan karena lagi naik naik harganya ya apa situasi ini yang mungkin akan kita hadapi ke depan makanya kalau kita lihat berita-berita misalnya ada ketidakpastian ke depan ya ya itu yang eh, ada ancaman yang akan apa namanya kita hadapi sehingga sehingga ya ya mungkin pemerintah perlu dengan segera ya menyiapkan langkah-langkah apa namanya langkah-langkah antisipasinya gitu. Misalnya dalam jangka pendek apa, menengah apa, panjang apa. Kalau panjang kan tadi udah ya, ya kita melakukan proses negosiasi, kita buka misalnya gitu ya kerjasama yang baru dengan negara-negara lain, jadi mencari diversifikasi pasar ekspor lah. Kalau dulu kita hanya ekspor ke mitra pedagang kita ya sekarang kita cari eh, pasar non tradisional yang baru. Lalu kemudian ya misalnya gitu ya, ya kita berusaha untuk mempercepat proses perundingan dengan Peru, dengan Eropa gitu. Kita negosiasi dengan Amerika Serikat, tapi ya apa kembali gitu ya, mencari pasar baru, melakukan atau mempercepat proses negosiasi, proses perundingan atau kemudian nego dengan Amerika Serikat itu kan tidak hanya hitungan hari, misalnya seminggu selesai kan tidak. Apalagi di tengah ya, situasi kita kan tidak punya duta besar apa namanya definitif ya belum belum sorry, bukannya tidak tapi kita belum punya duta besar definitif di Amerika Serikat ini rasanya juga menjadi eh, dibilang hambatan mungkin tidak ya tapi ini menjadi eh, sesuatu yang menghambat atau mengganjal lah proses negosiasi karena gini proses negosiasi itu kan selalu terjadi di ruang terbuka dan di ruang tertutup gitu ya artinya proses negosiasi itu akan berjalan secara formal maupun secara informal. Formal itu artinya kita duduk duduk bareng gitu misalnya gitu ya di dalam satu ruangan kita berhadapan-hadapan kemudian kita tuh nego apa yang ditawar dan apa yang kemudian kita tawarkan. Tapi proses negosiasi kan juga kadang-kadang dilakukan di ruang tertutup. Ruang apa tertutup tuh bukan artinya di ruang tertutup nggak ada orang, nggak, tapi ruang tertutup itu sifatnya informal. Informal tuh bisa aja gitu ya, sambil ngopi, gitu ya, sambil dalam acara jamuan makan. Nah, akan lebih baik kalau kita sudah punya gitu ya
seseorang yang bisa mengambil keputusan. Ya, seorang duta besar itu kan dia bisa mengambil keputusan karena dia eh, perwakilan tertinggi kita gitu ya di luar negeri. Jadi kalau kita tidak punya atau ya kita belum ada duta besar definitif kan takutnya gitu ya ada lobby-lobby informal, gitu ya, negosiasi-negosiasi informal yang kemudian tidak bisa dilakukan. Kan kalau sekarang kita lagi akan mengirimkan tim lah gitu ya, ada Pak Menko, Menko Perekonomian, gitu. Kemudian ada Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, tapi kan tidak pejabat-pejabat ini akan terus-terusan di ini Amerika Serikat gitu ya. Betul tujuannya meminta waktu untuk diskus dengan Presiden Trump, tapi Presiden Trump kan juga pasti mungkin gitu ya kalau nanti menjawab surat ya kita akan berikan waktu untuk diskus ya mungkin 3 hari gitu ya atau 2 hari. Setelah itu kan mereka mesti pulang toh. Ngapain mereka ada di sana karena pekerjaan mereka harus mengurusi urusan di apa namanya Indonesia. Bayangkan tiba-tiba misalnya dalam satu kesempatan harusnya bisa kita melakukan pendekatan approach gitu ya terhadap salah satu misalnya gitu ya tim penasihat ekonominya Presiden Trump untuk memberikan masukan pandangan bahwa ya kalau bisa Indonesia jangan dikenakan lah tarif resiprokal kan kita punya hubungan yang baik gitu. Nah itu yang tadi saya bilang kalau pejabat yang memiliki wewenangnya tidak ada kan yang ditakutkan kita kehilangan momen atau ya event-event yang ketika kita bisa nego dengan perwakilan atau dengan pemerintah Amerika Serikat. Nah, di sisi lain mungkin jangka pendek atau jangka apa menengah lah gitu ya. Kita juga perlu lihat begini. Struktur ekonomi Indonesia itu rasanya tidak sepenuhnya tergantung terhadap aktivitas perdagangan internasional. Kalau lihat data-data kan disebut mungkin sekitar 22 sampai 28% lah gitu ya. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB kita. Mungkin kita bisa memanfaatkan sisanya. Artinya apa? Ya mungkin kita perlu jaga misalnya gitu ya. Bagaimana tingkat konsumsi masyarakat itu bisa terus terjaga. Kan kalau kita bicara gross domestic product, produk domestik bruto itu kan formula dari investasi ditambah konsumsi ditambah uh, pengeluaran pemerintah ditambah net ekspor gitu ya. Kita tidak fokus hanya sekedar di net ekspornya gitu, tapi kita juga fokus misalnya bagaimana menjaga tingkat uh, konsumsi masyarakat itu tetap stabil atau bahkan meningkat. Caranya gimana? Kalau dalam aktivitas ekonomi kan aktivitas ekonomi itu baru apa berjalan kalau orang punya income. Karena nanti dari orang punya uang atau income akan muncul ya proses supply dan demand itu ya. Jadi ada demand, kemudian ada supply. Nah, mungkin aja pemerintah bisa aja memanfaatkan misalnya kayak program-program bantuan langsung tunai. Atau misalnya memberikan subsidi kepada pelaku-pelaku usaha gitu ya. UMKM misalnya gitu. Supaya produk mereka tetap bisa eksis dan bisa punya daya saing. Baik di pasar lokal maupun di pasar internasional. Nah, kenapa saya bilang di apa pasar lokal gitu ya? Karena tadi gitu ya, mungkin pasar kita nanti akan dibanjiri, akan dipenuhi gitu ya, juga dengan produk-produk impor karena negara-negara lain juga lagi mencari kok saluran-saluran kalau produk mereka tidak bisa masuk ke pasar Amerika Serikat. Jadi ya pemerintah mungkin perlu menyiapkan skema gitu ya bagaimana menjaga daya saing produk apa lokal kita, misalnya pendampingan kepada pelaku usaha, pemberian pemberian insentif gitu atau misalnya pelatihan-pelatihan supaya kualitas produk itu bisa meningkat pemberian bantuan-bantuan atau mesin-mesin industri misalnya jadi ya apa kembali lagi ya kita perlu memikirkan gitu ya dalam jangka panjang apa dalam jangka menengah apa dalam jangka pendek apa tapi dalam konteks lokal sih rasanya hanya dua yang saya lihat gitu ya bagaimana menjaga daya saing produk gitu ya, dan bagaimana menjaga daya beli masyarakat gitu. Jadi ya di pasar apa namanya internasional mungkin kita akan apa turun ya eh, kontribusi terhadap PDB, tapi kan kita bisa menjaga dalam konteks lokal ya tingkat konsumsi atau bahkan misalnya investasi ya kita bikin menarik gitu ya iklim investasi di Indonesia itu menjadi menarik atau ya punya daya daya tarik lah untuk investor masuk ke Indonesia. Begitu, Flynn. Oke, Bang Tian.
Terima kasih atas penjelasannya, udah cukup panjang ya, kita udah ngobrol-ngobrol udah hampir sejam. Dan kayaknya semua pertanyaan yang sebenarnya di benak saya dan mungkin di benak teman-teman yang nonton udah terjawab. Secara bahkan bukan cuma secara garis besar tapi secara detailnya udah terjawab semua. Jadi mungkin kalau untuk menutup video ini mungkin Mantia bisa ngasih kesimpulan kayak apakah tarif tram ini merupakan sesuatu yang baik atau buruk bagi Indonesia dan mungkin kayak langkah-langkah kayak kesimpulan dari yang udah Bang Tian sebutin semuanya tadi. Oke, terima kasih Flynn ya. Sebelumnya gitu ya sudah diundang di diskusi ini gitu. Tapi ini yang saya mau sampaikan. Eh, Penetapan tarif impor atau kebijakan untuk menetapkan tarif impor ataupun tarif resiprokal juga perlu dipahami. Ini pasti akan dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat. Tapi di sisi lain juga kita juga punya kepentingan nasional kita kan. Indonesia kita punya ya itu ya semangat Indonesia Emas 2045 misalnya, atau kita punya mimpi Indonesia 2015 2085, atau kita tadi sudah saya jelaskan kita punya target pertumbuhan ekonomi 8%, atau kalau baca di rencana pembangunan jangka panjang nasional ada 5 misi yang ingin dia capai gitu. Kita pun juga punya kepentingan kepentingan nasional kita. Nah, dalam konteks hubungan internasional itu kan perlu juga ada proses tawar menawar ya, jadi tidak serta merta hanya sekedar pokoknya kita yang harus menang, ada negara lain yang kemudian mengalami kerugian, tidaklah. Dalam situasi ini apa rasanya pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah strategi-strategi supaya apa win-win solution. Win-win itu apa ya, untuk Amerika Serikat menguntungkan, untuk kita juga menguntungkan. Karena kita kembali harus berkaca ke dalam. Yang kita perlu perjuangkan itu kan adalah kesejahteraan warga negara Indonesia. Bagaimana menjaga supaya masyarakat tidak terdampak dari penetapan tarif resiprokal Amerika Serikat ini. Jadi rasanya kita semua perlu berhati-hati gitu ya dalam merumuskan strategi dan langkah lah, supaya ya win-win antara kita dengan Amerika Serikat tanpa perlu mengorbankan siapapun gitu ya. Kata kunci utama dalam situasi ini sebenarnya kan kerjasama internasional. Begitu, Flip. Oke Bang Tian, terima kasih banyak atas jawabannya dan semua insight yang sudah diberikan di diskusi yang sangat-sangat berisi dan sangat-sangat banyak dagingnya ini. Dan ya mungkin Bang Tian bisa menyampaikan apa kayak mungkin menyuruh teman-teman untuk subscribe untuk mendukung channel yang baru ini untuk bisa semakin memberikan wawasan dan memberikan informasi baru yang lagi teman-teman mungkin lagi Oke, bertanya-tanya. terima kasih, Flynn ya. Ya Bang Tian. Sekali lagi ya sudah diundang gitu. Saya berharap nanti channel ini juga bisa tumbuh gitu ya, bisa memberikan edukasi kepada apa masyarakat sehingga ya seperti kebiasaan ya, ya. Jangan lupa untuk subscribe, gitu ya, tinggalkan komen. Nah, apa rasanya kita juga perlu ya buka ruang untuk dialog, ruang untuk diskusi, masukan gitu ya. Jadi kalau bisa subscribe gitu ya, kemudian komen di kolom chat misalnya, masukan untuk apakah diskusi-diskusi ini seperti ini bisa dilanjutkan atau bisa dikembangkan ke isu-isu yang lain gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk di like dan kalau bisa ya di share ya ke teman-teman yang lain. Begitu, Flynn. Oke Bang Tian, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih banyak sudah menonton video ini Oke. teman-teman. Makasih semua ya. Sukses selalu ya. Sehat.